Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Emiliana Rolin, NPM 23201210, Prodi Keperawatan 2023F. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi permasalahan lingkungan pada air. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian air. Air adalah zat yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa pada keadaan normal. Secara kimia, air merupakan senyawa molekul H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan di bumi, baik sebagai pelarut, medium transportasi, maupun sebagai komponen esensial bagi organisme hidup. Di sini, air juga memiliki berbagai fungsi vital, antara lain yang pertama mendukung kehidupan. Air esensial bagi semua bentuk kehidupan. Organisme hidup membutuhkan air untuk proses metabolisme, transportasi nutrisi, dan pembuangan sisa metabolisme. Yang kedua, pelarut universal. Air bersifat polar sehingga mampu melarutkan berbagai zat kimia. Ini membuatnya menjadi pelarut universal yang penting dalam proses kimia tubuh dan lingkungan. Yang ketiga, regulasi suhu. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi, sehingga dapat menyerap dan menyimpan energi panas. Ini membantu dalam menjaga suhu lingkungan dan tubuh organisme. Yang keempat, transportasi zat. Air memungkinkan transportasi nutrisi, mineral, dan oksigen dalam tubuh organisme. Di alam, air juga berperan dalam pergerakan zat-zat kimia melalui lingkungan. Yang kelima, media habitat. Air memberikan habitat bagi berbagai organisme, baik di ekosistem perairan maupun darat. Berbagai bentuk kehidupan bergantung pada keberadaan air untuk bertahan hidup. Yang keenam, proses erosi dan pembentukan lanskap. Air juga memiliki peran dalam proses erosi, pembentukan sungai, dan pengaruh terhadap bentuk lanskap di bumi. Yang ketujuh, konsumsi dan produksi makanan. Air digunakan dalam pertanian untuk irigasi tanaman dan sebagai bagian dari proses fotosintesis pada tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan merupakan dasar rantai makanan. Di sini juga ada beberapa permasalahan air terkait yang dihadapi di berbagai bagian dunia, melibatkan yang pertama, kekurangan air bersih. Banyak wilayah mengalami kekurangan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, perubahan iklim, atau masalah manajemen sumber daya air. Yang kedua, pencemaran air. Polusi air dari limbah industri, domestik, atau pertanian dapat mengakibatkan pencemaran air, mengancam kualitas air dan ekosistem perairan. Zat-zat kimia berbahaya dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi siklus air, menyebabkan fenomena ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan pada sumber daya air. Yang keempat, penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Penggunaan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan terhadap sumber daya air seperti over-extraction dari sungai atau air tanah dapat mengakibatkan penurunan tingkat air tanah dan kekeringan. Yang kelima, konflik sumber daya air. Persaingan atas sumber daya air dapat menyebabkan konflik antara berbagai sektor atau negara. Distribusi dan akses yang tidak merata dapat memicu ketegangan. Yang keenam, kehilangan habitat perairan. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan saluran irigasi dapat mengubah aliran air alami dan merusak habitat perairan serta ekosistem yang terkait.
Yang ketujuh, krisis air global. Beberapa wilayah di dunia menghadapi krisis air yang serius, baik karena kekeringan kronis, polusi, atau manajemen sumber daya air yang buruk. Di sini juga ada beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan air, melibatkan yang pertama, konservasi air. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air, baik di rumah tangga maupun di sektor industri. Langkah-langkah sederhana seperti memperbaiki kebocoran atau menggunakan peralatan yang efisien secara air dapat membantu. Yang kedua, manajemen sumber daya air yang berkelanjutan. Mengembangkan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya air yang berkelanjutan, termasuk regulasi yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya air dan pembangunan yang memperhatikan dampak terhadap ekosistem. Yang ketiga, pencegahan pencemaran. Memperketat pengawasan dan pengendalian pencemaran air melalui regulasi ketat terhadap pembuangan limbah industri dan domestik. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan juga dapat membantu mengurangi pencemaran. Yang keempat, pengembangan infrastruktur air. Investasi dalam infrastruktur air seperti bendungan, sistem penyediaan air bersih, dan saluran irigasi yang efisien dapat membantu mengatasi kekurangan air dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang kelima, penyuluhan dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang penggunaan air yang bijak, kebersihan, dan dampak dari perilaku yang tidak berkelanjutan. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengelolaan risiko banjir dan kekeringan serta merancang infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Yang ketujuh, kolaborasi antar sektor dan antar negara. Mendorong kerjasama antar sektor dan antar negara untuk mengatasi konflik sumber daya air dan mempromosikan pengelolaan bersama yang berkelanjutan. Di sini juga ada upaya untuk mengatasi permasalahan air dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, fondasi ideologi Indonesia. Beberapa kaitan yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kesadaran akan pentingnya air bagi sumber kehidupan mencerminkan kehormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa, pemeliharaan dan pengelolaan air dengan bijak menjadi bentuk penghargaan terhadap ciptaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana penanganan masalah air yang bersifat inklusif, adil, dan beradab melibatkan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kolaborasi dan kerjasama antar sektor, antar negara, serta antar individu untuk mengatasi permasalahan air mencerminkan semangat persatuan Indonesia, di mana pentingnya bersama diutamakan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keadilan dan kesejahteraan, di mana penerapan kebijakan yang bijak dalam pengelolaan sumber daya air mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemastian akses air bersih untuk semua warga negara mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial di mana hak dan kewajiban setiap individu dihormati. Itu saja video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.